Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024. Rudat FM sudah berada di sekitar Gelora Bung Karno, menuju ke Pelaja Utara dari SUGBK atau Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, ingin melihat sesuatu di sekitar SUGBK. Apa kira-kira teman-teman? Nah, sudah ada beberapa banner ya. Taiwan Expo 2024 ada juga di depan saya. The Dream Show 3 Dreamscape. Apa ini? Ini adalah tentu saja pergelaran terbaru konser di Jakarta, konser Pancanegara yang akan digelar dalam 1-2 hari ini, yaitu tanggal 18 Mei 2024. Artinya sudah ada tinggal 2 hari lagi ya berlangsung konser 2024 NCT Dream World Tour. Jadi idol K-pop yang akan manggung di Jakarta dalam waktu yang segera, yaitu hari Sabtu yang akan datang ya teman-teman. Kita ingin lihat sejauh mana persiapannya di sekitar Ring Road GBK ya, area luarnya teman-teman ya. Nah, ada beberapa personil dari NCT Dream yang sudah dipasang di banner ya teman-teman. Ada 7 personil ya kalau tidak salah. Teman-teman idol K-pop mungkin atau NCT Zen mestinya lebih paham dari Rudat FM ya teman-teman. Jadi ada 7 personil yang akan manggung di NCT Dream Show Dreamscape yang akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 yang akan datang. Nah teman-teman mungkin paham personilnya siapa aja ya. Yang jelas ada 7 cowok ya. Mungkin kalau di rata-rata lahirnya sekitar tahun 2000-an. Artinya kalau usia sekarang 2024 ya, artinya ada yang usia 24 tahun, ada 23 tahun ya. Rata-rata dari personil NCT Dream. Merupakan bagian atau subunit dari NCT. Idol K-pop Korea ya teman-teman. Nah sudah banyak nih ininya persiapannya ya teman-teman. Ini ada di Pelaja Utara. Terus terang agak sulit bagi bukan penggemar ya membedakan personilnya teman-teman. Karena juga mungkin tidak ikut dari day by day dari NCT Dream ini teman-teman ya. Yang jelas NCT Dream kabarnya kan sudah mulai berkiprah sejak tahun 2016 ya. Artinya sudah ada sekitar 8 tahun dari sejak debut pertama di bulan Agustus 2016. Nah ini teman-teman, Pelaja Utara sudah mulai banyak persiapannya ya teman-teman. Terkait untuk entry point menuju ke SUGBK yang akan berlangsung pada hari Sabtu yang akan datang mulai pukul 7 sore, 7 malam ya teman-teman. Nah teman-teman, ini suasana di sekitar SUGBK terkait dengan persiapan Dreamscape atau konser dari NCT Dream yang akan berlangsung nanti pada tanggal 18 Mei 2024, Sabtu besok ya teman-teman, lusa. Nah ini yang mengarah ke Parkir Timur dan ini Pelaja Utaranya. Dan di depan adalah SUGBK-nya. Ada 7 personil. Mungkin teman-teman NCT Zen lebih hafal ya. Ada Jisoo, ada Mark. Dan setahu Rudat FM, mereka tidak seluruhnya berkebangsaan Korea ya teman-teman. Ada juga yang berkebangsaan Kanada, juga berkebangsaan China. Jadi mereka bergabung di debut pertamanya di Agustus 2016, artinya sudah sekitar 8 tahun ya mereka berkiprah di NCT Dream. Dan ini merupakan world tour-nya teman-teman, dan Jakarta mendapat jatah untuk 1 hari, esok hari ya teman-teman.
Jadi yang sudah manggung di sini sebenarnya sudah cukup banyak ya dari idol K-pop Korea ini. Ada dulu Blackpink ya teman-teman. Dan idol Korea yang lain banyak juga berkonser di yang skala indoor ya teman-teman, yaitu di Tangerang ada Ice Base City yang menjadi juga tempat perhelatan dari konser-konser K-pop ya teman-teman. Dan tentu saja ini merupakan skala stadion ya, artinya sudah cukup banyak, artinya mereka percaya diri untuk tampil secara skala stadion ya teman-teman. Artinya NCT Zen yang menjadi penggemar NCT ini tentu saja sudah cukup banyak di Indonesia, sehingga promotor berani menampilkan mereka dalam skala stadion. Coba kita intip ke bagian dalamnya teman-teman. Nah, teman-teman, sudah ada persiapan security check, tiket check yang mengarah ke Plaza Utara dari SUGBK. Dan sebagian warga ibu kota masih beraktivitas di ring luar dari SUGBK untuk berolahraga ya teman-teman. Jadi masih ada besok Jumat untuk persiapan menuju ke hari Sabtu, konser dari NCT Dream di Jakarta ya teman-teman. Nah, ini suasana di sekitar ring road atau lingkar SUGBK teman-teman. Medik Plaza Utara. Nah, sepertinya sudah disterilisasi di bagian dalamnya. Hanya bagian luar yang masih terbuka untuk berkegiatan ya teman-teman. Nah, banyak tenda yang dipersiapkan untuk nanti acara ya teman-teman. Nah teman-teman, sejak hari ini tanggal 16 Mei 2024 ring road tertutup untuk umum, sudah disterilisasi untuk persiapan acara dan akan normal kembali dipergunakan untuk umum mulai tanggal 20. Adapun persiapan acara, pemasangan atau instalasi berbagai hal yang terkait dengan konser sudah berlangsung mulai tanggal 8. Artinya SUGBK praktis tidak bisa dipergunakan, baik di area dalamnya tentu saja, dalam hal ini stadion utama ya, lapangan utama. Kurang lebih 12 hari ya, dari tanggal 8 baru beroperasi kembali normal tanggal 20 Mei. Jadi persiapan untuk instalasi ini cukup lama ya, terutama mungkin pemasangan cover grass ya teman-teman, yang berada di bagian utama, yaitu menutup area rumput untuk persiapan stage, kemudian juga untuk area penonton ya yang berada di lapangan. Dan bertepatan dengan konser idol K-pop ini teman-teman, di waktu yang akan datang, yaitu pada tanggal 6 Juni 2024 di SUGBK semula akan dijadwalkan untuk laga timnas Irak versus Indonesia dalam kerangka babak kualifikasi dari Piala Dunia 2026 ya teman-teman. Nah, itu yang menjadi kendala, apakah laga timnas ini akan berlangsung terus di SUGBK ini ataukah direlokasi. Nah, Roda TV mengelilingi ring road bagian luar teman-teman, yang masih bisa dipergunakan untuk publik melakukan olahraga. Jadi bertepatan dengan penyelenggaraan laga babak kualifikasi putaran kedua dari Timnas Indonesia melawan Irak yang akan dijadwalkan berlangsung 6 Juni 2024, dikabarkan masih ada potensi untuk digeser ke tempat lain, dalam hal ini Jakarta International Stadium. Jadi praktis SUGBK sempat beberapa kali terkendala dalam penyelenggaraan event yang bersamaan ya teman-teman. Di masa lalu ada di bulan November ada penyelenggaraan Piala Dunia U17 maksud saya yang sempat bergeser dari SUGBK ke JIS
dikarenakan bertepatan dengan adanya konser Coldplay ya teman-teman. Dan di bulan Maret juga ada tanggal 2 Maret 2024 sempat ada konser Ed Sheeran yang tidak bisa diselenggarakan di SOGBK, akhirnya bergeser ke JIS terkait juga dengan penyelenggaraan babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Waktu itu adalah Indonesia versus Vietnam. Dan ini kali ketiga di mana penyelenggaraan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 terkendala dengan mepetnya waktu dengan penyelenggaraan konser Idol K-pop juga teman-teman. Nah ini sih bagian dari selatan SOGBK yang tengah dalam persiapan untuk penyelenggaraan konser Idol K-pop di tanggal 18 Mei 2024. Jadi ada dua event yang berdekatan, yaitu babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Irak versus Indonesia atau Indonesia versus Irak yang terlalu berdekatan waktunya dengan penyelenggaraan dari Idol K-pop NCT Dream yang akan berkonser lusa ya teman-teman. Sembari berolahraga mengelilingi satu putaran dari ring road, outer ring road dari SOGBK, Roda TPM melihat-lihat persiapan dari konser NCT Dream yang masih banyak pekerjaan sepertinya, terutama di bagian ring roadnya terkait dengan tenda-tenda komersial ya. Mungkin untuk area cek dan tiket sudah selesai. Jadi tinggal area komersial yang sedang dipersiapkan, terutama tenda-tenda yang berada di ring road. Nah seperti ini teman-teman. Nah, Roda TV sudah berada di area tenggara dari SOGBK. Banyak kendaraan logistik yang sedang mempersiapkan suplai logistik, teman-teman. Ini suasana di outer ring road-nya, teman-teman. Jadi NCT Dream yang sudah berkiprah di dunia musik tentu saja dari debutnya tahun 2016 maksud saya. Artinya sudah ada 8 tahun ya, teman-teman. Sudah 8 tahun berkiprah di dunia musik dan bisa go internasional tentu saja. Salah satunya berkunjung ke Indonesia dalam bentuk world tour. Siapa saja personilnya? Roda TPM tentu saja bukan penggemar Idol K-pop terus terang, jadi tidak terlalu hafal. Namun coba kita absen ya teman-teman. Siapa saja? Ada 3J kalau tidak salah ya. Ada Jisung, ada Jaemin, ada siapa lagi? Kemudian ada Mark, ada Ranjun ya kalau tidak salah ya. Yang intinya ada 2 personil yang berkebangsaan dari China kalau tidak salah. Ada 1 personil dari kebangsaan Kanada dan selebihnya adalah personil dari kebangsaan Korea. Namun tentu saja mungkin mereka sebenarnya awalnya merupakan keturunan Korea ya, yang cuma barangkali sedang dilahirkan di luar negeri, mungkin dari keturunan Korea pada awalnya ya teman-teman. Namun bergabung kembali di project NCT Dream yang merupakan semacam akademi ya teman-teman. Zaman dulunya disebut akademi ya. Jadi NCT Dream setelah berusia tertentu mereka bebas berkarir tentu saja dari akademi tersebut. Namun sepertinya untuk yang terakhir ini 7 personil ini merupakan personil akhir ya dari NCT Dream yang awalnya merupakan personil yang usia belasan tahun, sekarang sudah masuk ke usia antara 22 sampai 24 tahun atau 25 tahun ya. Karena ada kelahiran juga yang 69 ya teman-teman. Maaf, 99 maksud saya. Selain ada yang tahun 2000 dan 2001. Sana Praja Tenggara dari SOGBK teman-teman. Ini persiapannya. Jadi seluruh area ada semacam entry point ya teman-teman. Nah ini Praja Tenggara yang menghadap ke kawasan SCBD. Kita coba lihat di sisi SCBD-nya ya teman-teman. Tadi udah TPM masuk dari pintu utara dan Plaza Timur kita tidak lewati, tapi sebagian untuk kendaraan yang parkir biasanya ada di Plaza Timur ya teman-teman, di sekitar parkir Timur Senayan. Dan diharapkan tentu saja kalau teman-teman akses ke event publik seperti ini, diharapkan menggunakan kendaraan publik. Toh SOGBK berada di pusat kota yang mudah untuk diakses oleh kendaraan umum. Karena jika puluhan ribu penonton menggunakan kendaraan pribadi,
tentu akan menyebabkan kemacetan di area SUGBK. Nah, ini penampakan plaza yang mengakses dari sisi tenggara SUGBK. Nah, ini plaza tenggara dari SUGBK. Tersedia pos keamanan, kemudian entry untuk security check dan tiket check. Jadi ada 2 fase ya. Pertama security check dulu, kemudian baru tiket check. Dan tentu saja kalau RUDA-TPM baca dari ketentuan penyelenggaraannya teman-teman, konsennya memang berlangsung ketat ya, dalam artian apa yang dibawa, apa yang tidak boleh dibawa oleh para penonton tentu saja harus dipahami oleh para peserta atau penonton yang akan hadir nanti. Banyak hal yang menjadi batasan, tidak boleh tentu saja ya. Yang boleh tentu saja hanya sedikit ya teman-teman. Jadi seperti halnya penyelenggaraan event sport ataupun penyelenggaraan dari konser musik, terutama di area tertutup. Sebenarnya ini konsernya termasuk area terbuka ya teman-teman, bukan area indoor, tapi penyelenggaraan atau batasan dari apa yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa sangat ketat juga. Bisa dipelajari di Diandra, salah satu dari promotor yang menyelenggarakan adalah Diandra Global kalau tidak salah ya. Bisa dipelajari di situs tersebut apa yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa di konser kali ini. Nah teman-teman RUDA-TPM, ini suasana di Plaza Tenggara yang mengarah ke SCBD. Nah ini suasana dari entry point-nya ya teman-teman, sudah disterilkan, namun mungkin saat ini masih bisa dilewati oleh pengunjung GBK. Namun maksud saya disterilkan dari area parkir, sudah dibatasi dengan railing teman-teman. Nah kita lihat juga venue map-nya teman-teman. Ini di sebelah tenggara dari SUGBK terdapat The Dream South 3 Dreamscape yang akan berlangsung pada tanggal 18 Mei 2024 di SUGBK. Nah ini teman-teman Plaza Utara yang mengarah ke TPRI ya teman-teman. Ke arah Indonesia Arena maksud saya. Ada juga di sana Taman Ria ya dulu. Senayan Park. Kemudian Plaza Timur yang mengarah ke Parkir Timur, dan Plaza Tenggara yang saat ini RUDA-TPM berada, yang mengarah ke arah SCBD ya teman-teman. Jadi ada 3 titik utama teman-teman ya, Plaza Utara, Plaza Timur, dan Plaza Tenggara yang entry point atau tempat masuk bagi pengunjung. Nah, ada area tiket redemption di Plaza Tenggara yang sudah ready untuk menggantikan barangkali wristband ya teman-teman, dari tiket online menjadi wristband. Ada mini konser JKT48 teman-teman di Plaza Tenggara. Sudah atau sedang dipersiapkan. Jadi teman-teman NCT Gen yang akan hadir di SUGBK pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 7 malam teman-teman berlangsung konser NCT Dream. Saat ini persiapannya sedang dalam proses tahap akhir ya, untuk berbagai kategori tiket dari Dream A, B, C sampai kategori 1 sampai kategori 6 ya teman-teman. Nah ini merupakan tempat redemption dari tiket ya teman-teman. Oke, demikian teman-teman liputan dari RUDA-TPM singkat berada di SUGBK pada hari ini tanggal 16 Mei 2024 terkait dengan penyelenggaraan NCT Dream World Tour di Jakarta. RUDA-TPM masih mengingat-ingat siapa saja personilnya yang 7 itu teman-teman. Ada 3J ya, ada Jeno, ada Jesung, ada Jaemin, kemudian ada Mark, ada Renjun, ada Chenle, ada siapa lagi? Intinya ada 7 orang ya teman-teman yang akan nanti tampil di SUGBK tanggal 18 Mei 2024 sekitar mulai pukul 7.
Dan ada juga ini konsep dari JKT48 yang penyanyi grup lokalnya yang akan tampil nanti di sekitar Plaza Tenggara SUGBK. Demikian teman-teman, Rateweb melaporkan dari Jakarta.